Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR RI sekaligus mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin sebagai tersangka korupsi. Alex Nurdin langsung ditahan untuk 20 hari ke depan. Selain Alex Nurdin, Kejaksaan Agung juga menetapkan mantan Komisaris Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Mudai Madang sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam perkara korupsi pembelian gas bumi. Alex Nurdin dan Mudai Madang kini ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Adapun terkait kasus ini, negara diduga dirugikan hingga lebih dari 420 miliar rupiah. Dan pada saat setelah pemeriksaan saksi, yaitu kedua orang saksi tersebut adalah dengan inisial AN dan inisial MM. Kemudian tim penyidik meningkatkan status tersangka AN dan MM dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa. Pemirsa, konten-konten radikal di media sosial meningkat selama pandemi COVID-19. BNPH menemukan hampir 400 grup kanal radikal di media sosial yang berpotensi mempengaruhi pola pikir generasi muda. Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) menemukan 399 konten radikal di media sosial. Menariknya, konten radikal yang ditemukan BNPT meningkat selama masa pandemi COVID-19. Temuan BNPT ini diungkap dalam rapat dengar pendapat BNPT bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 15 September 2021. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan dari sekian banyak platform media sosial ada 4 yang menjadi perhatian serius, yaitu Telegram, WhatsApp, Facebook, dan Tamtam. Kemudian menangkal konten radikal terorisme. Dalam pelaksanaan penangkalan ini kita terutama fokus di 4 platform media sosial. Pertama Telegram, WhatsApp, Facebook, dan Tamtam. Per Agustus 2021 terdapat 399 grup maupun kanal media sosial yang dipantau dan Telegram menempati jumlah tertinggi dengan mencapai 135 grup kanal, dan proses take down atau katakanlah langkah-langkah hukum kami kerjasamakan dengan aparat penegak hukum terkait. Kalau berkaitan dengan platform, kami bekerja sama dengan Ditjen Aptika Kemenkominfo. Dari keempat platform ini, BNPT menemukan Telegram menjadi media sosial yang paling banyak terdapat grup kanal radikal sebanyak 135 grup, disusul WhatsApp, Facebook, dan Tamtam. BNPT mengaku telah melakukan perlawanan terhadap terorisme, diantaranya bekerja sama dengan warganet di beberapa daerah membentuk forum komunikasi pencegahan terorisme. Selain itu membentuk duta damai dan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh muda teladan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 400 grup kanal radikal ditemukan Badan Nasional bertebaran di media sosial. Seberapa bahaya pengaruh grup radikal tersebut? Kami akan bahas bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Jamil, dan pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Selamat sore, Pak Nasir dan Pak Stanislaus. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Nasir, mungkin audionya boleh dibuka terlebih dahulu, Pak Nasir? Ya, Pak Nasir, Oke, menurut Anda, sore, mohon maaf. Baik, Pak Nasir, menurut Anda seberapa bahayanya konten radikal teroris ini beredar di sosial media? Ya, sebenarnya langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu kan upaya preventif dan preventif, ya. Karena apapun ceritanya dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini, mudah sekali kemudian orang yang tidak punya pengetahuan, yang minim literasi, termakan dengan isu-isu yang berpotensi ya, ke arah sikap-sikap yang ekstrim. Ya. Nah, karena itu langkah BNPT kami menilai sebagai sebuah upaya untuk melindungi warga negara Indonesia dari pengaruh-pengaruh ya, yang mengajak mereka untuk berpikir radikal yang menjurus ke arah ekstrim, dan tentu saja kemudian
nanti muaranya itu kepada aksi-aksi kekerasan. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh BNPT ini juga memang sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terorisme, di mana BNPT sebagai koordinator itu punya tanggung jawab besar ya sebelum kemudian kementerian dan lembaga. Baik, Pak Nasir, sejauh ini bahkan sampai sosial media yang bersifat personal, person to person seperti WhatsApp dan juga Telegram ini juga akan dipantau di grup-grupnya. Tidakkah nanti dikhawatirkan malah mengganggu privasi? Iya, di satu sisi memang kita sudah ingatkan agar langkah-langkah ini tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu dan kemudian mengusik ketentraman dan kenyamanan warga negara. Apalagi kita juga sedang menyusun rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, ya. Dan ini penting agar kemudian hak-hak negara, maksud saya hak-hak warga negara yang diatur dalam konstitusi itu dapat dijamin oleh negara. Dalam hal ini institusi atau lembaga negara yang punya ruang lingkup dan tanggung jawab terkait dengan apa yang kita bicarakan, terutama kasus-kasus radikalisme dan terorisme. Jadi saya sependapat dan kami sudah ingatkan ya soal intervensi dalam tanda kutip negara dalam mengawasi ya konten-konten di media sosial, terutama ya platform dan juga apa yang dimiliki oleh warga tersebut. Intinya begitu, jangan sampai kemudian mengusik dan mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga negara. Baik, saya ke Pak Stanis. Pak Stanis, saat ini disebutkan bahwa memang interaksi atau obrolan grup dengan konten radikalisme, terorisme ini semakin meningkat di masa pandemi. Apa penyebabnya? Ya, memang kalau penyebaran konten radikal melalui media sosial, melalui internet sudah lama. Di masa pandemi ini memang lebih intens. Saya mendapat catatan bahwa selama tahun 2020 itu orang Indonesia rata-rata menggunakan internet satu hari selama 9 jam dan selama 3 jam 14 menit. Baik, Pak Stanis, algoritma orang yang seperti apa yang kemudian disasar konten-konten radikal di media sosial? Mereka sebenarnya tidak menyasar ya, mereka menyebarkan itu secara acak, disebarkan saja. Gitu. Tetapi orang yang mencari, ketika orang mencari kemudian mendapatkan seperti itu dan dia tertarik dengan konten-konten yang disediakan, dia akan terus menggali konten tersebut dan itu biasanya ketika orang menggali seperti itu ada interaksi lalu akan dibalas oleh pemilik kontennya sebenarnya. Jadi memang ada interaksi. Saya menemukan ada beberapa pelaku aksi teror terutama yang remaja ketika saya wawancarai, saya tanya dapat pertama kali dari mana? Mereka menyebutkan mereka dari internet. Jadi mereka memang terpapar dari internet. Bahkan pada awal tahun lalu banyak sekali konten-konten ISIS yang melalui majalah Dabik itu tersebar dengan sangat luas. Kita dengan mudah sebenarnya mencari cara-cara atau konten-konten itu di internet saat ini. Baik, jadi ini tidak lagi di dark web, tapi di web secara umum ya Pak ya, yang aplikasi-aplikasi yang memang sering digunakan. Ya, mereka mempunyai website khusus seperti itu, kemudian mereka menyebarkan konten, mereka membuat grup-grup di Telegram terutama yang paling banyak, yang mudah diikuti, dan di grup itu secara intens mereka akan diberi materi-materi yang bersifatnya doktrinasi. Jadi saya melihat bahwa orang yang masuk ke sana kemudian terpapar, ini sebagian besar adalah korban doktrinasi. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis mereka sebagai orang terpapar paham radikal sebagai pelaku, tidak. Mereka sebenarnya korban. Nah, sebaiknya memang ada upaya untuk mencegah supaya masyarakat tidak banyak lagi yang menjadi korban, dan yang sudah menjadi korban itu segera dipulihkan, dideradikalisasi. Korban dari propaganda. Nah, oleh karena itu kan perlu dicari upaya-upaya untuk mengatasi ya agar kemudian warga masyarakat itu tidak terpapar dengan paham-paham radikalisme yang menjurus kepada ekstremisme. Karena sekali lagi kita juga ingatkan jangan sampai sikap kritis itu lalu kemudian dimasukkan dalam kategori radikal begitu. Baik, saya ke Pak Stanislaus. Pak Stanislaus, sebenarnya seperti apa sih Pak tolak ukur suatu grup obrolan atau suatu kanal ini dikategorikan radikalisme teroris kemudian bisa di take down? Ya, ini harus hati-hati. Jadi tidak semua orang yang misal membicarakan tentang
agama, atau kemudian itu radikal, tidak itu loh. Radikal beragama itu kan baik, orang menjalankan agama dan radikal itu baik. Radikal yang dilarang itu adalah radikal yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain dengan menggunakan kekerasan. Kemudian yang berusaha mengubah ideologi negara. Jadi batasannya itu, dia melakukan kekerasan, memaksakan kehendak kepada orang lain, dan menggunakan mengganti ideologi negara. Itu yang harus dilarang gitu loh. Tapi kalau hanya dia membicarakan konten-konten, kemudian membicarakan tentang masalah agama, ya jangan langsung divonis radikal, jangan seperti itu kan. Harus hati-hati dan batasannya harus dibuat dengan jelas supaya tidak banyak orang menjadi korban. Baik, terima kasih Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, dan Pak Stanislaus Rianta, pengamat intelijen Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. KPK resmi memecat 57 pegawainya meski kerap menjadi sorotan. Percepatan pemecatan memantik polemik karena sedianya para pegawai KPK yang tidak lulus TWK baru akan selesai masa baktinya pada 1 November mendatang. Namun pimpinan KPK memutuskan pemberhentian akan berlaku per 30 September mendatang. KPK berdalih setiap keputusan yang dijalankan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak uji materi yang diajukan pegawai KPK. Berhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September tahun 2021. Memberi kesempatan kepada 3 orang pegawai KPK yang baru menyelesaikan tugas dari luar negeri untuk mengikuti asesmen tes wawasan kebangsaan yang akan dimulai pada tanggal 20 September tahun 2021. Yang jelas, kami sampai hari ini masih menunggu dan masih setia dengan putusan dari Presiden ketika memberikan arahan yang lalu bahwa tidak boleh diberhentikan. Sebelumnya dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk tes wawasan kebangsaan, 24 diantaranya dinilai masih dapat dibina agar layak menjadi ASN. Lebih lanjut, KPK menegaskan pemberhentian pegawai telah berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecewa pada kinerja KPK, solidaritas masyarakat sipil dan sejumlah pegawai KPK yang dipecat mendirikan kantor darurat pemberantasan korupsi. Sementara itu beberapa pegawai KPK yang dipecat mulai meninggalkan gedung KPK. Sejumlah pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan mulai merapikan barang-barang mereka dari gedung KPK. Salah satunya Yudi Purnomo, penyidik KPK yang juga ketua wadah pegawai KPK. Ia mengatakan akan menempuh jalur hukum terkait pemecatan ini. Sementara itu, sebelumnya Solidaritas Masyarakat Sipil mendirikan kantor darurat pemberantasan korupsi di depan gedung ACLC atau gedung KPK Lama Jakarta Rabu kemarin. Pembentukan KPK tandingan ini sebagai simbol kekecewaan kepada kinerja KPK saat ini. Melalui kantor ini mereka menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo agar membatalkan tes wawasan kebangsaan yang berujung pemecatan 57 pegawai KPK. Dan pemirsa, apa tujuan dari kantor darurat pemberantasan korupsi? Sudah bergabung bersama kami Ketua Wadah Pegawai KPK Nonaktif Yudi Purnomo. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore Mbak. Pak Yudi, sebenarnya apa tujuan pembentukan kantor darurat pemberantasan korupsi atau yang disebut KPK Tandingan atau KPK Perjuangan? Ya, itu sebagai suatu bentuk simbolis bahwa sekarang ini KPK sudah dilemahkan dan kemudian termaktub dalam pemberhentian terhadap 56 orang pegawai KPK yang telah bekerja memberantas korupsi selama ini, Mbak. Kemudian sejauh ini yang dilakukan apa saja, Pak? Ya, tentu saja sudah banyak ya kami lakukan, diantaranya bagaimana masyarakat bisa di posko tersebut mengirimkan surat kepada Bapak Presiden. Sudah kami buatkan format, masyarakat tinggal tanda tangan dan juga ada format untuk menulis sesuai dengan yang mereka inginkan dan juga harapan mereka. Seperti itu, Mbak. Sejauh ini respon masyarakat seperti apa, Pak?
Ya, saya lihat bahwa respon masyarakat sangat positif ya. Dan terutama juga saya lihat di sosial media pun juga sangat positif bahwa mereka paham ini adalah pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Bahwa upaya ini merupakan upaya penyingkiran sebab kita sudah melihat bagaimana ada putusan MA, putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Ombudsman, dan juga bahkan hasil investigasi dari Komnas HAM mengenai adanya 11 pelanggaran HAM. Jadi pemberhentian ini merupakan hal yang tidak beralasan dan jikapun dicari-cari alasan itu mengada-ngada saja, seperti itu. Baik, kalau menurut Anda dan rekan-rekan yang mendirikan kantor darurat KPK ini, kantor darurat korupsi ini, apa sebenarnya alasan sebenarnya? Bukan alasan yang menurut Anda tadi dibuat-buat. Ya, kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat paham atas apa yang terjadi gitu kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Begini loh kondisi KPK, bagaimana misalnya wakil ketua KPK terkena etik sanksi berat tapi ternyata hukumannya hanya potongan gaji gitu ya, padahal itu berhubungan dengan perkara. Perkara adalah tugas pokok dan fungsi KPK. Jadi ini yang kami harapkan bahwa nantinya posko-posko ini akan ada di beberapa tempat dan beberapa daerah gitu ya, masyarakat menjadikan simbol kantor mereka itu sebagai harapan setelah KPK istilahnya tidak memberi harapan secara signifikan. Baik Pak Yudi, menurut Anda pelemahan-pelemahan apa yang dilakukan di dalam internal KPK saat ini? Ya, kita bisa melihat secara terang ya ini adalah pemberhentian gitu kan, pegawai KPK yang seharusnya tidak bisa diberhentikan karena kan Presiden Jokowi pun sudah memberikan arahan, itu yang pertama. Kemudian kedua, bagaimana ada penyidik KPK ya yang kemudian ditangani oleh KPK ya terkait dengan kasus suap. Kemudian juga tadi saya sampaikan pelanggaran-pelanggaran etik gitu kan yang ada di KPK. Sebuah hal yang ini mungkin yang pertama bagi saya selama 14 tahun ada sanksi berat gitu kan kepada pimpinan KPK gitu kan yang ternyata hanya dipotong gaji seperti itu. Jadi permasalahan KPK yang seperti inilah yang menarik gitu kan, belum lagi penanganan perkara seperti itu. Dan kemarin saya lihat juga ada beberapa hasil dari polling gitu ya, beberapa lembaga survei KPK mengalami penurunan. Ya, jadi ini yang harusnya menjadi peran serta kita semua gitu ya, mengapa bisa terjadi di periode pimpinan ini seperti itu Mbak. Baik, sejauh ini gugatan yang diajukan oleh 57 pegawai KPK yang dipecat karena TWK ini sudah sampai mana Pak Yudi? Ya, saat ini kami kan sedang menunggu SK pemberhentian Mbak. Kemarin kan pimpinan KPK langsung oleh Ketua KPK menyatakan bahwa kami diberhentikan. Ya bagi kami sih itu suatu hal kebanggaan ya, langsung diomongkan diberhentikan oleh Ketua KPK gitu ya. Tapi kami belum mendapatkan SK-nya. Kalaupun sudah ada SK, tentu kami akan melakukan berbagai macam cara, ya terutama cara demokratis tentu saja dan konstitusional, yaitu mungkin kami akan menggugat, ya kami akan menggugat gitu kan di pengadilan karena itu hal yang yuridis. Tapi selain daripada itu ya kami sedang menunggu hasil dari rekomendasi Komnas HAM ataupun Ombudsman kepada Presiden. Baik, Pak Yudi, pemecatan yang dipercepat, menurut Anda ada apa di balik pemecatan yang dipercepat? Nah itu kami menarik ya, mengapa gitu kan, banyak analisa, kami tidak tahu apa yang ada di pikiran pimpinan KPK, namun karena mungkin hasil dari Ombudsman dan Komnas HAM itu sangat bagus gitu ya, karena secara material telah ada pelanggaran HAM, kemudian ada rekomendasi Ombudsman terkait dengan apa yang dinamakan maladministrasi. Jadi itulah mengapa kami lihat kok nggak menunggu gitu kan, padahal sebelumnya dikatakan November. Nah ini kenapa terburu-buru gitu kan, sama seperti ketika dulu Presiden mengatakan 75 tidak diberhentikan, kenapa sekarang diberhentikan 56 orang gitu kan, karena satu orang lagi pensiun seperti itu. Jadi kami lihat ya banyak tidak konsisten dan sebagainya, yang harusnya pimpinan KPK memperjuangkan gitu ya, ketika misalnya hanya ada salah di tes wawasan kebangsaan itu kan asesmen, berikan pelatihan atau pembinaan, tapi kan tidak dilakukan Mbak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK Nonaktif telah bergabung bersama kami di News Sore.
Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Rabu malam. OTT KPK diduga terkait suap proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Pemkab setempat. Informasi adanya operasi tangkap tangan KPK dibenarkan Ali Fikri, PLT juru bicara KPK. Menurut operasi tangkap tangan KPK terkait suap sebuah proyek yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam operasi tangkap tangan KPK mengamankan sejumlah orang serta barang bukti dan sudah dibawa ke kantor KPK Jakarta pagi tadi. Meski demikian, KPK belum merinci siapa saja yang diamankan serta proyek apa yang dimaksud. Benar, tadi malam sekitar jam 8, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan, dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan sejumlah uang di wilayah Kalimantan Selatan. Saat ini, pihak-pihak yang diamankan dimaksud telah dibawa ke Jakarta dan segera akan dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan oleh tim KPK. Tentu kami masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan sikap lebih lanjut dari hasil kegiatan tangkap tangan ini. Perkembangan mengenai kegiatan ini tentu akan kami informasikan lebih lanjut.